Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 27 November 2020. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan, nafas hidup, dan juga kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami hendak menjalani aktivitas di hari ini, namun kami hendak sejenak mendengarkan sapaan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman Tuhan dalam sikap, perilaku, tutur kata kami. Kami boleh wujudkan sabda-Mu itu. Kami berdoa kiranya sabda-Mu juga menjadi penuntun, petunjuk untuk kami melangkah, menjadi pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami ketika kami melangkah dalam kehidupan di tengah dunia. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tujuan Rasul Petrus menulis surat ini adalah memberi peringatan kepada jemaat Kristen mula-mula atau jemaat Kristen perdana tentang tampilnya para nabi dan guru-guru palsu. Salah satu hal berbahaya yang dilakukan para nabi dan guru palsu itu adalah mereka berupaya menggoyahkan keyakinan jemaat tentang pengharapan akan janji kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Dengan nada mengejek, para nabi dan guru palsu itu mengatakan, kalau kita baca di ayat 4, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jelas melalui kalimat ini, para nabi dan guru palsu itu mau mengatakan bahwa pengharapan akan janji kedatangan kembali Yesus Kristus ke dunia adalah pengharapan yang kosong, pengharapan yang palsu, dan tidak akan terwujud sampai kapanpun juga. Dan melihat bahaya yang terjadi dalam kehidupan beriman jemaat, maka Rasul Petrus berusaha menguatkan iman jemaat dengan menulis surat ini. Dalam surat 2 Petrus ini, Rasul Petrus menguatkan iman jemaat. Dia mau mengatakan bahwa Tuhan tidak akan lalai menggenapi janji untuk ia datang kembali ke dunia. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian
Karena Tuhan Yesus tidak kunjung datang mengenapi janjinya. Tetapi sebenarnya hal itu bukan karena Tuhan Yesus lalai, melainkan Ia mau menunjukkan bahwa Ia sangat sabar terhadap manusia berdosa. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan itu bisa kita baca di ayatnya yang ke-9. Walaupun Tuhan Yesus belum mengenapi janjinya untuk datang kembali ke dunia, itu bukan karena Dia lalai. Dia masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Dia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Lebih lanjut, Rasul Petrus mengatakan bahwa hari kedatangan kembali Tuhan Yesus ke dunia, yang juga disebut dengan hari Tuhan di ayat 10. Hari itu akan datang atau akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia datang. Dan hari Tuhan itu juga digambarkan akan sangat dahsyat. Langit dan bumi akan lenyap disertai gemuruh yang dahsyat. Dan hari itu merupakan hari di mana orang fasik akan mendapatkan penghakiman, dan mereka akan mendapatkan penghukuman, dan mereka akan binasa selama-lamanya. Bersamaan dengan kebinasaan orang fasik, langit dan bumi yang lama juga akan hancur dan binasa. Namun sesuai dengan janjinya, Dia akan menghadirkan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk tetap percaya pada janji Allah pada saat Yesus naik ke sorga, bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu akan datang kembali ke dunia. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukanlah pengharapan yang palsu. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah suatu kepastian. Namun kita tidak tahu, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Satu hal yang pasti, pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, orang yang percaya dan beriman kepadanya akan mengalami kemuliaan Allah selama-lamanya. Sebaliknya, orang fasik, orang jahat akan mendapatkan penghukuman dan mereka akan dibinasakan selama-lamanya. Tidak hanya itu, pada saat Dia datang kembali, langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu, sedangkan langit dan bumi yang baru itu akan datang. Dan kita yakin setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan menjadi bagian dalam kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Seraya menanti kedatangan Tuhan Yesus, seraya menanti datangnya langit yang baru dan bumi yang baru itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bersikap pasif menanti kedatangan Tuhan Yesus? Tidak. Kita tidak boleh bersikap pasif dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dalam menantikan datangnya langit yang baru dan bumi yang baru itu. Kita tetap harus bekerja
melaksanakan tugas panggilan pengutusan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita di tengah dunia ini. Kita diutus ke dunia untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Kita harus hidup mewujud nyatakan kasih Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera. Secara konkret, terimalah mereka yang dikucilkan. Ketika ada dua pihak atau dua orang yang bersengketa, bermusuhan, kita boleh mendamaikan mereka. Orang-orang yang mengalami kelemahan, kita kuatkan. Orang-orang yang mengalami duka cita, kita hiburkan. Orang-orang yang mengalami keputusasaan, kita berikan dorongan, semangat. Dan kita juga senantiasa mewujudkan kehidupan dalam kasih. Kita mau mengampuni. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan menyadari bahwa kehidupan yang penuh damai sejahtera di langit dan bumi yang baru itu secara tidak langsung kita sudah wujudkan di saat ini. Kehidupan yang penuh damai sejahtera di langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kita alami ketika Tuhan Yesus datang. Kita akan alami di tengah dunia sekarang ini ketika kita menyatakan kasih Tuhan, hidup dalam kasih, dan kita senantiasa hidup mewujud nyatakan damai Tuhan Yesus. Mari terus semangat menjalani hidup. Kita menyatakan kasih Tuhan, mewujud nyatakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika itu kita lakukan, sesungguhnya kehidupan yang penuh damai sejahtera di langit dan bumi yang baru itu terwujud. Bukan nanti, tapi sekarang ini akan juga terwujud. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kami boleh mengimani bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan akan mewujudkan langit dan bumi yang baru, di mana setiap orang beriman akan mendapat bagian dalam kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Namun kami diingatkan bahwa seraya kami menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali dan menanti datangnya langit yang baru dan bumi yang baru, kami tidak boleh bersikap pasif. Kami harus hidup dalam kasih, hidup dalam damai, menghadirkan damai sejahtera Kristus, menguatkan yang lemah, memberi semangat bagi mereka yang putus asa, menghibur mereka yang berduka, melawat mereka yang sakit. Dan ketika kami melakukan semua itu, secara tidak kami sadari bahwa sesungguhnya kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru yang penuh damai sejahtera itu akan terwujud juga di saat ini, sekarang ini ketika kami hidup di tengah dunia. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, baik warga jemaat GPIB Betania Makassar maupun warga jemaat lainnya yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, lakukan dan usahakan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang memasuki masa usia lanjut, Tuhan pelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.